Yang pertama adalah Bapak Abdul Bar M. Mansur, Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation, ITDC. Kami adalah pengelola dari pengembang dan pengelola kawasan ekonomi khusus Mandalika, dan juga adalah pemilik dari Pertamina Mandalika Circuit yang kemarin yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan MotoGP. Kemudian yang kedua adalah Pak Priyandi Satria, biasa dipanggil Pak Andi Satria. Ini adalah Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, yaitu promotor dari MotoGP dan World Superbike di Indonesia yang merupakan unit usaha ITDC. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Novel Arsyad, Direktur Utama PT PP Persero, yang membantu kami juga dalam membangun sirkuit. Dan yang terakhir adalah Ibu Maya Watono, Direktur Marketing dari Injourney PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero, yang merupakan holding dari BUMN Pariwisata dan Aviasi di Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu semua, selamat siang teman-teman wartawan. Yang pertama-tama mari kita mendengarkan penjelasan dari Pak Berry. Silakan Pak. Ya, selamat siang teman-teman yang gabung siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media atas liputannya yang sudah dilakukan pada waktu pre-season test kemarin tanggal 11 sampai tanggal 13 Februari. Ini adalah event yang terkait dengan MotoGP yang pertama sejak 25 tahun yang lalu, terakhir ada di Sentul 1997. Ya. Dan kemarin kami sudah menyelenggarakan 3 hari pre-season test atau tes pramusim untuk persiapan MotoGP seri Mandalika atau Pertamina Grand Prix of Indonesia tanggal 18 sampai 20 Maret nanti. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah secara overview apa yang sudah dilaksanakan adalah bahwa official test sudah terlaksana, kemudian diikuti oleh 24 pembalap MotoGP yang nantinya juga akan berlaga di ajang MotoGP nanti. Dan mereka sudah datang sejak tanggal 7 Februari melalui sistem bubble. Kemudian juga mereka baru saja mengikuti pre-season test di Sepang sebelumnya. Lengkap dengan 523 officials juga untuk mendukung kegiatan pre-season test kemarin. Yang kedua yang kami mendapat kesan dan harapan dari Dorna, kemudian FIM selaku federasi, dan pembalap adalah bahwa kemarin mereka bisa melaksanakan pre-season test. Ya. Jadi mereka apresiasi terhadap keindahan dari sirkuit, kemudian juga panitianya dari sisi marshal tidak ada masalah, dari sisi race operation juga. Ada yang bocor, maaf, dari Auto.com. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian kami juga melakukan evaluasi internal terhadap apa yang sudah berjalan dalam pre-season test, dan kami mendapat catatan baik dari kami sendiri maupun dari pihak FIM dan Dorna bahwa hari pertama sempat ada penundaan dalam hal tes ini karena ada pembersihan, ya, pembersihan, dan kemudian bisa dilanjutkan siangnya di hari Jumat tanggal 11 itu. Dan di pagi hari, catatan kami adalah pembalap masih di top speed sekitar 285, namun di akhir hari pertama, hari Jumat, top speed yang dicapai oleh Johan Zarco sudah mencapai 314,8 km per jam. Yang artinya bahwa pembalap sudah melakukan adjustment dan kami juga melakukan pembersihan di hari pertama, sehingga mereka bisa mencapai speed yang memang diharapkan, ya, sekitar 310 ke atas ya, atau 1 menit 33 detik per lap ya waktu itu. Kemudian hari kedua dan hari ketiga juga dimulai tepat waktu tanpa ada delay, dan pembalap juga semakin meningkatkan performanya. Jadi top speed di hari pertama sampai ketiga semuanya mencapai 314 km per jam. Ya. Bahkan di hari kedua sore harinya kami ada interview dengan pihak Dorna, Carlos Espeleta, kemudian dengan pihak Safety Officer FIM, Franco Uncini, kemudian dengan Race Director Mike Webb, dan juga dari Players Association, bekas juara dunia Loris Capirossi, dan Pak Andi Satria dari MGPA waktu itu.
masukannya adalah bahwa semuanya masih on track, aman. Waktu itu kata-kata Pak Loris Kapirosi, dan mereka looking forward ke hari ketiga. Nah, kemudian mereka jalan hari ketiga hari Minggu. Ya. Nah, kemudian salah satu yang kami ingin sampaikan bahwa yang kita lakukan kemarin yang disebut tes pramusim atau pre-season test memang bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan masukan jika ada catatan penyempurnaan dari berbagai aspek penyelenggaraan untuk kepentingan MotoGP yang akan kita selenggarakan sebulan dari sekarang. Jadi sekali lagi bahwa tes ini memang dilakukan untuk menentukan penyempurnaan yang harus dilakukan. Ya, itu adalah tujuan dari pre-season test. Nah, kemudian hari Senin pagi setelah acara selesai, kami menerima masukan resmi dari FIM dan Dorna. Ada beberapa poin yang terkait dengan sirkuit adalah dua. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kebersihan, kemudian yang kedua adalah memperbaiki trek atau aspal. Ya. Dari kami penjelasan untuk kebersihan salah satu faktor yang memang harus diselesaikan adalah memang dalam saat ini kami sedang pembangunan besar-besaran, membangun VIP Village, membangun grandstand, dan juga dari Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan jalan bypass terusan dari bypass Bil Mandalika yang namanya Kutakruok, dan ini berkontribusi terhadap debu yang masuk, dan pada waktu ada hujan hari Kamis malam menjadi beberapa debu yang harus kita selesaikan. Itu adalah penjelasan dari mengenai debu. Yang kedua adalah tentang trek atau kualitas dari aspal, gravel, dan agregat. Dan di sini kami mendapat masukan bahwa memang harus dilakukan perbaikan atau penyempurnaan ya berdasarkan tes yang terjadi kemarin. Dan kami selaku pemilik sirkuit dan juga bekerja sama dengan PT PP Persero yang merupakan kontraktor utama dari aspal, dan juga dari PT RMI atau Road Grip Motorsport Indonesia sebagai konsultan kami dan juga konsultan dari Dorna sudah sepakat untuk berkomitmen untuk melakukan apapun yang perlu dilakukan dalam hal penyempurnaan sirkuit dengan tepat waktu, karena waktu kita hanya sebulan lebih sedikit, dan sesuai dengan safety standard dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh FIM. Kami kirimkan satu action plan untuk perbaikan, nanti akan didetailkan oleh Pak Novel, dan kami sudah menerima jawaban resmi dari Franco Uncini, Safety Officer dari FIM, bahwa mereka menerima action plan kami, dan mereka akan memonitor melalui RMI. Jadi kesimpulannya adalah dari kami selaku pemilik kawasan dan juga pengelola kawasan dan pemilik sirkuit adalah bahwa kita akan komit dengan partner kita PP dan RMI untuk melakukan penyempurnaan sirkuit, dan juga dari sisi kami sendiri untuk fasilitas penonton kita selesaikan. Jadi yang grandstand yang kita impor dari Prancis, Jerman, dan China, yang seperti teman-teman lihat kemarin masih dipasang, insya Allah akan selesai dipasang dan didasari oleh pengerasan yang mengurangi atau menghilangkan potensi banjir. Kemudian kami juga sedang membangun fasilitas besar yang bernama VIP Village yang akan memuat 2.000 tempat duduk VIP, dan juga sedang dilakukan penyempurnaan dari sisi landscape dan penataan kawasan sekitar sirkuit. Demikian yang bisa kami sampaikan dari ITTC, nanti akan didetailkan oleh Pak Novel dan juga dari Pak Andi Satria dari sisi race operation. Dan sekali lagi kami, PP, MGPA, RMI, semuanya sepakat dan Dorna bahwa MotoGP harus jalan, dan kita akan lakukan yang terbaik untuk menyelesaikan semua permintaan FIM dalam waktu 1 bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Beri. Mari silakan Pak Andi dapat dilengkapi penjelasan dari Pak Beri tadi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Yang terhormat Ibu Maya selaku Direktur Holding BUMN, Pak Abdul Bar selaku Direktur Utama ITDC, dan juga Bapak Novel Arsyad selaku Direktur Utama PP. Tentunya yang terhormat dan saya sangat cintai rekan-rekan teman-teman seperjuangan awak liputan lapangan, teman-teman dari liputan zaman dulu,
dari berbagai media yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sehubungan dengan penyelenggaraan pra-season yang dilangsungkan tanggal 11-13 Februari minggu lalu, saya sampaikan ada beberapa hal, ada 4 hal lah sudah saya rangkum ya. Pertama dari segi testing, pra-season ini kami kali ini dibantu oleh 3 orang dari Malaysia yang sudah memiliki sertifikasi COC dari FIM untuk menjadi Clerk of the Course di ajang WSBK dan MotoGP. Kenapa dari Malaysia? Karena kali ini di Indonesia belum ada yang memiliki lisensi COC. Waktu WSBK mendatangkan lebih dari 10 orang, kali ini hanya 3 orang dari Malaysia, sisanya ada 400 marshal baru yang telah kami training dengan pihak IMI, dan kita berikan sertifikasi telah mengikuti training dan juga sertifikasi telah mengikuti sebagai petugas di lintasan pada ajang pra-season kemarin. Marshal ini datang dari area lokal, kita mulai dari sekeliling sirkuit, lebih membesar sampai Mandalika, lebih membesar lagi sampai Mataram. Tapi kami mendatangkan juga ada beberapa puluh marshal, 25-30 dari luar NTB yang telah pernah bertugas di berbagai lintasan di Indonesia untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan mereka. Kedua, pra-season test kemarin telah membuat pihak Dorna selaku pemilik kejuaraan MotoGP dan FIM selaku regulator motorsport roda 2 sangat puas secara umum dengan keberadaan petugas lintasan, petugas marshal, safety, keamanan, dokter, serta terutama lintasannya sendiri. Pihak Dorna dan FIM dalam press conference yang dihadiri banyak media nasional menyatakan Pertamina Mandalika International Street Circuit adalah salah satu sirkuit yang teraman di dunia. Kenapa mereka sampai menyatakan aman? Dikarenakan lintasan ini sangat lebar, di setiap tikungan run-off-nya juga cukup lebar. Setelah run-off masih ada lagi area gravel yang sangat lebar sebelum tembok pembatas. Jadi menurut mereka ini salah satu yang sangat aman. Juga pihak Dorna dan FIM mengatakan bahwa ini adalah sirkuit yang sangat baik dari sisi lintasan bagi para pembalap, karena karakter setiap tikungannya berbeda, tingkat kesulitannya berbeda, jadi semua pembalap tidak semudah itu untuk menjadi juara. Ini triknya sangat banyak sekali. Terakhir, pihak Dorna dan FIM juga memberikan catatan sebelum pulang. Seperti tadi disampaikan Pak Beri, catatan ini ada 2, berupa rekomendasi dan keharusan bagi MGPA selaku promotor dan penyelenggara ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022. Rekomendasi yang diberikan adalah namanya rekomendasi ya, ini sekedar sumbang saran dari FIM dan Dorna untuk melakukan pengecatan ulang pada beberapa tempat, pada perbaikan pada grid start, perbaikan tenda marshal di sisi lintasan, pengecatan ulang pada motif tenun. Ini basicnya adalah beautifikasi ya. Kenapa mereka ingin dan menyarankan agar sirkuit ini terlihat lebih bagus pada saat dilangsungkannya ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022. Karena keberadaan balap ini akan disiarkan live hampir ke seluruh dunia dan disaksikan lebih dari 500 juta orang dan juga meninggalkan jejak online yang sangat banyak. Dari sisi keharusan yang diberikan adalah untuk memperbaiki permukaan lintasan balap. Tujuannya sehingga para pembalap dapat memacu kendaraannya lebih cepat, serta dapat melakukan overtake pada berbagai tempat, overtake di lintasan lurus, overtake di tikungan yang tajam, overtake di hairpin, dan berbagai tempat lainnya. Kenapa? Karena tujuannya menciptakan balap ini seseru mungkin sehingga dapat memuaskan para penonton yang hadir di tempat maupun yang menyaksikan TV ataupun secara online. Berbagai rekomendasi itu telah kami berikan kepada ITDC selaku pemilik trek untuk dapat dikoordinasikan dengan pelaksana pembangunan lintasan.
Tentunya kami dari MGPA akan tetap melakukan koordinasi perihal perbaikan ini dengan ITDC serta Dorna dan FIM dalam rangka persiapan dan pelaksanaan menuju Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022. Terakhir saya mengucapkan banyak sekali terima kasih dan apresiasi saya pribadi MGPA, tentunya juga dari ITDC dan atas nama teman-teman lainnya atas kerja keras awak media yang sudah rela panas-panasan, kehujanan, dan juga berbagai pelaku sosial media lainnya yang telah begitu banyak memberitakan mengenai jalannya pra-season. Ini semua demi Mandalika, NTB, dan tentunya juga bagi Indonesia tercinta, baik melalui kegiatan motorsportnya ataupun liputan melalui berbagai sudut pemberitaan lainnya. Saya rasa dari saya laporan mengenai pre-season sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi. Sebelum kita lanjut kepada Pak Novel ya, ini pas banget nih. Tadi Pak Andi sudah sedikit merinci gitu ya Pak ya, apa yang menjadi rekomendasi keharusan dan keharusan dari Dorna. Nah ini nanti timelinenya bagaimana, kapan akan selesai, itu semua nanti akan dijelaskan oleh Pak Novel dari Dirut PTPP. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan pada teman-teman media bahwa jika ada pertanyaan sudah bisa dimulai dengan menulis di kolom chat. Ya, silakan Pak Novel dilanjutkan penjelasannya. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Pak Ferry selaku Dirut ITDC, Pak Andi selaku Dirut MGPA, kemudian Bu Maya dari Holding Aviasi, serta yang saya hormati juga Bapak Ibu rekan media yang hadir online siang ini. Mungkin saya tadi melanjutkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Ferry dan Pak Andi terkait dengan kondisi yang ada. Jadi apa-apa yang sudah berjalan selama 3 hari pramusim ini sudah berjalan cukup baik, dan kami pun tentunya kami juga mengevaluasi apa-apa yang sudah dilaksanakan dan juga apa-apa saja masukan dari konsultan karena ini merupakan ajang olahraga dunia yang sangat ekstrim dan tentunya memerlukan tingkat safety yang sangat tinggi juga. Jadi kalau kita lihat 3 hari pada waktu pramusim, seperti tadi diceritakan Pak Ferry, sudah berjalan cukup baik dan mereka sudah mencapai kecepatan yang tinggi di atas 300 sampai 314 km per jam, dan kalau saya tidak salah baca juga merupakan tes pramusim juga, ya rekor tes pramusim juga dengan kecepatan yang ada. Nah, ini yang ini tentunya adalah satu yang nilai lebih dari Mandalika sirkuit, namun ada catatan-catatan yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry maupun Pak Andi. Jadi yang utama adalah terkait dengan saran atau masukan dari konsultan, di mana tempat-tempat tertentu harus segera dilakukan pengaspalan ulang, yang mana hari Minggu kami koordinasi dan hari Senin kita finalkan sampai malam dengan konsultan, yang akhirnya kita sudah menyepakati standar yang harus dilakukan dengan melakukan pengaspalan ulang. Jadi dengan itu tadi kami langsung bergerak dari PTPP, langsung bergerak untuk menyiapkan semua equipment dan juga material-material. Jadi per tanggal 15 kami sudah berjalan, equipment semua dari Jakarta sudah bergerak, dan kita memakai satu kawalan khusus untuk mempercepat sampai dengan di Lombok ini tadi. Dan juga material yang dari Palu berupa batu-batu pecah sudah kita prepare, dan kalau tidak ada halangan besok pagi sudah langsung berangkat. Dan semua personil yang terkait ini, baik dari kami maupun dari konsultan, dari RIM, juga akan datang untuk memastikan apa-apa saja yang kita lakukan di perbaikan ini on the track, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, supaya tidak terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan. Dan tentunya dengan tes pramusim 3 hari ini memberikan satu masukan yang sangat-sangat berharga buat kita semua, termasuk kami sebagai kontraktor di sini, untuk bisa menyelesaikan perbaikan-perbaikan yang disarankan oleh MotoGP ataupun Dorna ataupun RIM di situ. Kami sudah punya schedule untuk pelaksanaan ini, di mana sekarang sudah berjalan, dan kami schedulekan paling lambat di tanggal 10 Maret itu, seminggu sebelum mulai pekerjaan itu, sudah kita selesaikan. Dan insya Allah mulai 2 hari ke depan peralatan alat-alat berat juga sudah mulai di sana, dan kami bekerja 24 jam full untuk memastikan semua ini on schedule, on track, dan juga sesuai dengan standar yang diinginkan untuk kelas dunia ini. Dan komitmen kami sesuai dengan apa yang kita bicarakan bersama dengan ITDC, MGPA, maupun Dorna dan RIM, kita all out on schedule bisa kita selesaikan, dan yang namanya MotoGP bisa berjalan dengan saran-saran tadi masukan, tentunya dengan kualitas yang terbaik, dan pembalap bisa meningkatkan kecepatan seperti tadi disampaikan oleh Pak Andi lebih dari pada waktu pramusim. Dan kami yakin kualitas pekerjaan lainnya pun sudah baik, dan tentunya ini dibuktikan oleh para pembalap sendiri, dan keyakinan kami selesai 1 minggu sebelum tanggal 18 insya Allah bisa kita lakukan, Pak. Dan full tim kami ada di sana, dengan kerjasama dengan ITDC, MGPA, RIM bisa dilakukan bersama untuk segera mengatasi masalah-masalah yang ada. Mungkin itu komitmen dari kami, dan kami yakin itu bisa tuntas di paling lambat tanggal 10 Maret 2022. Mungkin dari kami itu, Bu Esther. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Novel. Baik, teman-teman media, sebelum saya membuka ruang tanya jawab, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Maya Watono sebagai Direktur Marketing Injourney yang akan merangkum apa yang telah dijelaskan oleh bapak-bapak tadi, dan juga apa yang kami harapkan dari media. Silakan Bu Maya. Terima kasih Mbak Esther. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Berry selaku Dirut ITDC, Pak Andi selaku Dirut MGPA, Pak Novel Dirut PP, dan salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman media semua, rekan-rekan media tercinta. Mungkin saya merangkum karena Pak Berry, Pak Novel, dan Pak Andi sudah mengcover semua aspek mengenai sirkuit dan pre-season yang lalu. Basically pre-season test ini gunanya adalah exactly untuk ini, untuk kita mengecek, melakukan tes oleh para riders, dan juga mengecek semua persiapan sirkuit berikut semua yang ada di sekeliling sirkuit. Dan of course dari situ kita melakukan penyempurnaan sehingga di hari H semua berjalan lancar dan sempurna. Dan pastinya dari situ akan ada catatan-catatan. Dan catatan-catatan ini dari FIM maupun dari Dorna ini kita anggap sangat serius dan kita tindak lanjuti dengan sangat serius. Kita semua bekerja dengan spek yang terbaik yang mengikuti aturan FIM dan Dorna, dan justru dengan pre-season test ini kita melakukan evaluasi dan yang kita gunakan untuk penyempurnaan nanti di hari H. Response overall tadi sudah disampaikan sangat positif. Rider sangat suka dengan keindahan track. Ini quoted as one of the most beautiful track in the world, gitu kan? Memang luar biasa keindahannya. Lalu juga untuk run off, area run-off juga dinilai sangat positif, standar safety, tata letak lintasan, semua dinilai positif. Memang ada beberapa pembenahan yang harus dilakukan, seperti tadi sudah disampaikan Pak Berry dan juga Pak Andi, mengenai kebersihan permukaan lintasan, lalu juga mengenai aspal di beberapa bagian dari sirkuit. Nah, kita dari key learnings ini, kita juga merespon dengan sangat cepat, dan exactly saat di hari H itu ada key learning, kita dengan partner kita PP, kita langsung melakukan meeting dan juga dengan sangat cepat langsung bekerja.
Dan hal ini sangat sudah diapresiasi oleh FIM dan Dorna. Dari pihak FIM dan Dorna memberikan apresiasi atas kecepatan kerja dari pihak ITDC, MGPA maupun PP. Kita semua bersinergi agar semua ini berjalan lancar. So rest assured, pertama adalah pasti akan jalan MotoGP di tanggal yang sudah ditentukan. Tadi saya lihat udah ada pertanyaan di chat box. Bakal diundur atau jalan? Udah pasti jalan. The show must go on, kita akan tetap jalan. Apakah akan ready? Of course it will be ready, karena kita semua sudah bekerja, bersinergi, dan semua kita kerahkan untuk melakukan ini agar semua terjadi. Dan basically kita mohon support dari teman-teman media juga, between now dan nanti sampai di hari H, agar kita juga saling bersama gitu, karena ini adalah event negara. This is pride of our nation. Pertama kali MotoGP digelar lagi di Indonesia setelah 25 tahun, dan ini pertama kali sorotan dunia di kita, tidak hanya untuk Mandalika tapi untuk Indonesia. Dan saya yakin media exposure yang bisa kita dapatkan dari event ini luar biasa. Tadi Pak Andi juga sudah sampaikan, viewership-nya, reach-nya yang akan kita dapatkan dari event ini luar biasa. Mata Indonesia di internasional ini, national pride, national reputation kita. Jadi saya apresiasi, terima kasih ke teman-teman media semua yang selama beberapa hari ini sudah banyak sekali meliput. Tapi juga saya menghimbau kita saling support supaya liputan juga netral dan positif, dan juga kita we do everything, we work around the clock to get it ready, dan mohon teman-teman media juga membantu kita untuk ulasannya juga yang memberikan yang terbaik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Maya. Demikian teman-teman penjelasan dari para narasumber kita pada sore hari ini. Sekarang saya membuka ruang tanya jawab. Di sini sudah ada ya yang sudah di kolom chat beberapa pertanyaan. Nah, ini mungkin saya sudah merangkum, ada banyak sekali pertanyaan tentang pengaspalan ulang. Ya, ini ada dari Faris dari Suara NTB, kemudian dari Lutfi Ansori Detik, Doni Kompas, ya Pak Tony Lombok Pos, Saveria Motorsport, Pradana Grid Auto, ini rata-rata menanyakan kapan mulai pengaspalan ulang. Kemudian jadi gini, rupanya ada juga pertanyaan sebagian atau seluruh lintasan, dan kemudian strateginya seperti apa, metodenya, teknologi apa yang dilakukan gitu, mengingat waktu yang barangkali cukup pendek gitu. Nah, ini barangkali mungkin akan dijawab pertama oleh Pak Andi dan kemudian Pak Novel ya, tentang pengaspalan ulang ini. Begitu Pak Andi, Pak Novel? Ya Ibu, izin boleh dikasih tahu pertanyaan-pertanyaannya, ada banyak nih Bu, bacanya. Oh iya, jadi ini saya rangkum pertanyaan tentang pengaspalan ulang Pak. Jadi ada pertanyaan tentang kapan mulai pengaspalan ulang, dan kemudian apakah sebagian atau seluruh lintasan, dan kemudian strateginya seperti apa gitu, teknologi apa yang dilakukan, metodenya seperti apa. Jadi barangkali sekarang kita fokus dulu kepada menjawab pertanyaan tentang pengaspalan ulang ini Pak, silahkan. Ya, mungkin saya jawab dulu sebelum saya minta bantuan dari Pak Novel untuk menjawab lebih detail. Jadi saran keharusan dari FIM sendiri adalah untuk membuat beberapa tempat menjadi lebih baik dari sisi traksi. Perbaikan ini bisa macam-macam, setahu saya ada bisa dengan lapisan tertentu untuk meningkatkan traksi, ada bisa juga dengan penambalan, berbagai macam cara. Saya berterima kasih dengan PP Pak Novel yang sebelum ini pun sudah langsung mendeploy, walaupun kita belum selesai bicara, sudah mendeploy berbagai kendaraan berat, peralatan segala ya, untuk melakukan perbaikan. Jenis apa perbaikan ini bisa berbagai macam, cuman PP memberikan yang terbaik dan ingin lintasan ini bukan hanya sekali pakai untuk MotoGP, sehingga memutuskan untuk melakukan perbaikan dengan cara yang terbaik di lintasan ini. Mungkin metodenya bagaimana, Pak Novel bisa bantu menjawab, Pak? Baik, terima kasih Pak Andi.
apa tadi seperti yang disampaikan Pak Andi, kita akan melakukan yang terbaik. Jadi tadi seperti Pak Andi sampaikan ada beberapa metode dan itu kita diskusikan juga dengan konsultan dari RIM yang memang punya standar kualitas MotoGP dunia yang memberikan izin juga ke kita untuk itu bisa masuk standar MotoGP dunia. Jadi yang kita lakukan itu kita tidak tanggung-tanggung melakukannya. Pertama kita akan melakukan pengupasan pada aspal, lapis aspal yang teratas kurang lebih 4 cm di situ, dan langsung kita bersihkan untuk kita lakukan aspal ulang. Itu terjadi di beberapa tempat, tidak seluruh lintasan yang ada di sana. Hal-hal yang tentunya sudah mendapatkan persetujuan dari RIM lokasinya, dan di situ kita lakukan yang terbaik. Walaupun sebenarnya yang terjadi hanya ada di beberapa titik, namun demi safety, dan tadi disampaikan oleh Pak Andi juga bahwa racing MotoGP ini, sirkuit MotoGP ini bukan untuk satu kali, tapi terus setiap tahun, dan bahkan di setiap tahun itu pun tidak hanya MotoGP, tapi ada Superbike atau mungkin ada yang lainnya yang akan memanfaatkan lintasan tersebut. Jadi kami tidak ingin tanggung dan kami berkomitmen untuk membuat kualitas yang terbaik dengan waktu yang secepat mungkin. Nah, untuk meyakinkan Bapak Ibu media, semua peralatan sudah berangkat sejak tanggal 15 dan dikawal dengan kawalan khusus dari kepolisian yang kami siapkan, dan kapal untuk menyeberang pun kami sewa kapal khusus yang tidak ikut dengan kapal umum supaya segera bisa sampai di Lombok. Dan juga seperti batu pecah yang kami ambil dari Palu yang merupakan standar yang disetujui oleh pihak RIM, itu kami sudah siapkan tongkangnya yang mungkin sore ini sudah sandar di Palu untuk bisa kita muat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dan tentunya semua material itu kita approve by RIM, dengan berarti sesuai dengan standar yang ada. Kami tidak akan melakukan merubah-rubah spesifikasi atau mengganti spesifikasi, sehingga ini cukup memberikan masukan ke awak-awak media bahwa semua on specification, dan kita kelas kita sebagai kontraktor yang cukup besar, kami pun ingin memberikan kualitas yang terbaik. Sehingga harapannya dalam minggu depan ini kami sudah mulai bisa bekerja di lapangan, sehingga kami banyak beberapa item yang harus kami lakukan, dan insya Allah minggu depan sudah bisa bekerja. Dan tadi seperti saya sampaikan, dengan kita mengupas terus kemudian kita aspal ulang, dan tentunya dibutuhkan AMP yang ada, dan kita sudah koordinasi, AMP sudah siap di Lombok, sehingga metode-metode yang ada ini sudah under kontrol, under prepare yang baik, dan harapannya kita bekerja sama dengan konsultan yang memang punya standar kualifikasi di situ untuk bisa menyelesaikan sesuai waktu. Mungkin itu Bapak Ibu bisa saya sampaikan. Pak, barangkali bisa ditambahkan sedikit, apakah seluruh lintasan, kita konfirmasi saja ya Pak ya, seluruh lintasan atau sebagian saja Pak? Sebagian, jadi kurang lebih sekitar 15% dari lintasan lah, 15-17,5% dari lintasan. Jadi tidak semua lintasan. Dan karena sebenarnya semuanya tentunya sudah dicek semua dan itu sesuai semua, sehingga yang kita lakukan itu mulai dari tikungan 16,5 sampai dengan tikungan 5,5. Sehingga kurang lebih plus minus 17,5% dari keseluruhan lintasan yang ada. Mungkin itu, ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, barangkali masih terkait aspal ya. Jadi, dampak perbaikan ke homologasi. Ini pertanyaannya dari Saveria Motorsport ya, terhadap homologasi. Siapa Pak Andi? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Homologasi dari WSBK untuk menjadi Superbike, checklistnya sudah dijalankan saat pra-season kemarin,
dijalankan dan diperiksa oleh FIM sebagai regulator motorsport di dunia untuk roda 2, didampingi wakil dari Dorna sebagai penyelenggara pemilik MotoGP, juga didampingi oleh Ikatan Motor Indonesia IMI selaku perpanjangan tangan FIM di Indonesia, selaku regulator motorsport di Indonesia, dan juga wakil dari MGPA. Saran dan keharusan ini adalah hasil pemeriksaan bersama dalam rangka meningkatkan homologasi dari B menjadi A untuk dapat dipakai menjadi trek balap MotoGP. Tentunya perbaikan yang lebih baik ini dan juga perbaikan trek ini kita buatkan satu grup antara ITDC, MGPA, PP, juga ada wakil Dorna, juga ada wakil dari FIM. Dengan sendirinya akan membuat Pertamina Mandalika International Circuit ini mendapat homologasi untuk dapat dipakai pada ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022. Jadi teorinya kekurangan-kekurangan ini akan memastikan mendapatkan homologasi untuk dapat dipakai di MotoGP. Day to day mereka juga ikutan di grup ini, mereka melihat diskusi grup, bahan yang akan dipakai, metode yang akan dipakai, di mana tim Dorna sendiri juga menanyakan langsung kepada pihak PP di dalam grup, jadi mereka sangat aware apa yang akan dilakukan dan bagaimana yang akan dilakukan dan bagaimana hasilnya, mereka sudah tahu ekspektasinya. Mungkin dari saya sekian, ada tambahan dari Pak Novel, mungkin Bapak, silakan Pak. Saya rasa mungkin sudah cukup sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Andi, dan mestinya dengan apa yang kita lakukan perbaikan tadi, yang lebih dari apa yang seharusnya, itu mestinya sudah memberikan satu nilai lebih yang untuk kalau kita bicara homologasi, mestinya itu sudah masuk di standarnya. Dan tadi seperti Pak Andi sampaikan, di grup ini walaupun mereka masih ada sebagian yang di luar negeri, tetap berjalan terus. Bahkan kita sekarang itu memeriksa material-material tidak hanya tergantung yang ada di sini, tapi dari luar kita ajak Vicon untuk mempercepat, memastikan materialnya, dan juga mempercepat pelaksanaannya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik Pak Andi dan Pak Novel, terima kasih. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Lutfi Ansori, detik.com ya. Tadi kalau pertanyaan tentang aspalan saya rasa sudah dijawab. Tapi ini adalah pertanyaan tentang gravel ya Pak. Sejumlah media asing menyebut masalah kerikil di lintasan karena adanya perbedaan penggunaan kerikil atau aggregate stones dari yang direkomendasikan. Nah ini Pak Lutfi minta dijelaskan. Kemudian ya, memang kita baca juga di beberapa media ya Pak ya, material gravel itu disebut tajam gitu. Nah ini mari silahkan Pak Andi, Pak Novel bisa jelaskan. Dari saya, mungkin Pak Novel lebih paham mengenai pembuatan lintasan, cuman dari saya, ini adalah trek yang baru selesai, baru 1 kali dipakai oleh WSBK, yang powernya beda dengan powernya Superbike. Jadi pasti tidak hanya di Indonesia, pasti di semua tempat trek yang baru ini pasti ada kekurangan kelebihannya. Mungkin dengan panjang trek 4, sekian kilo, ada satu bagian yang memang tidak cocok untuk power sebesar itu. Inilah yang tadinya diminta sebagian-sebagian dibenarkan oleh pihak FIM dan Dorna, tapi keputusan dari Pak Novel atas nama PP daripada sebagian-sebagian ya udah kita lakukan lebih jauh lagi, tidak sepotong-sepotong benerinnya, kita kupas ulang, kita panjangkan. Itulah komitmen dari PP untuk membuat lintasan ini menjadi lintasan yang jauh lebih baik untuk dapat mendapatkan homologasi yang super khusus untuk dipakai di MotoGP. Silakan Pak Novel. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Andi, jadi gravel yang terkait untuk pengaspalan
itu kita semua sudah berdasarkan spesifikasi yang ada. Dan satu lagi juga mungkin saya menambahkan saja, gravel yang untuk di pinggir lintasan, yang untuk kalau ada pembalap yang sampai tergelincir jatuh, itu pun sudah dengan gravel yang terbaik. Dan alhamdulillah kemarin bukan kita pengen pembalapnya jatuh gitu ya, tapi paling tidak sudah terbukti juga dengan mereka sampai mungkin pas tergelincir itu kondisinya gravelnya pun juga cukup mengcover dengan baik. Dan ini satu juga kelebihan yang sudah kita lakukan bersama dengan tim MGBA maupun RIM. Dan tentunya tadi saya ulangin lagi, untuk gravel yang pengaspalan kita ambil khusus dari Palu ya, sesuai dengan spesifikasi yang ada, dan kita minta dilakukan pengecekan, pengetesan sampai itu oke sesuai dengan standar yang ada, baru kita masukkan ke kapal tongkang untuk berangkat. Sehingga kita tidak ingin membuang waktu, namun tetap on specification. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Berry mungkin ingin menambahkan, Pak? Saya tadi sudah disampaikan Pak Novel dan Pak Andi, ya. Saya kira secara teknis bahwa PP ini kan BUMN yang sudah berpengalaman sangat luas, dan kami kenapa memilih PP dulu karena sudah melaksanakan pekerjaan runway di Bandara Jogja yang dianggap paling canggih se-Indonesia. Jadi sebenarnya standar pemilihan dan standar pembangunan sudah kami sangat percayai. Justru hasil tes ini kita minta PP buktikan lagi untuk bisa memenuhi standar atau catatan yang sudah disampaikan oleh FIM dan Dorna, dan saya yakin nanti tim dari PP akan bisa melaksanakannya karena memang pengalaman dan skala proyek yang sangat-sangat besar yang sudah sangat berpengalaman. Terima kasih Pak Berry. Nah, kemudian kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Tio, ya, dari Autorider. Dia menanyakan, Dorna menyarankan sirkuit Mandalika tetap digunakan agar lintasan bersih sampai MotoGP. Bagaimana menanggapi hal ini? Apakah sirkuit akan dibuka untuk track day? Barangkali itu Pak Andi. Silakan Pak. Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali dan jawabannya juga nanti akan saya sampaikan. Tapi dengan jadwal yang telah diajukan oleh PP untuk membuat lintasan ini jauh lebih baik, menyebabkan sirkuit ini ditutup mulai hari ini sampai selesai pengerjaan oleh PP. Apa yang membuat sirkuit ini dapat bersih adalah memang dengan cara yang paling gampang digunakan, ya. Karena kalau kita ngomong mobil Formula 1, kenapa Formula 1 ini bisa kenceng nikungnya? Karena aerodinamis kendaraan secara by design waktu dibuat menekan ke tanah supaya traksinya tinggi. Akibat menekan ke tanah, bagian kendaraan bagian belakang tuh selalu menjadi sedotan angin, karena anginnya tekanan angin di depan sama di belakang, tekanan angin di atas bagian mobil dengan di bawah tuh beda, sehingga bagian belakang kendaraan menjadi sedotan. Akibatnya kalau kita lihat kendaraan lewat, di bagian belakangnya debunya selalu keluar. Itu adalah cara yang paling gampang, paling murah, paling alami untuk membersihkan trek. Karena kalau mobilnya lewat, debunya kesedot, keluar dari belakang. Kekurangan kita adalah sejak WSBK bulan November, berarti 2 bulan penuh, November, Desember dan Januari memang tidak dipakai. Ditambah lagi debu yang sangat ekstra banyak dari depan, sisi pembangunan jalan, kemudian di dalam ada pembangunan jalan juga, ada pembangunan tribun. Semua debu ini selama 2 bulan numpuk di dalam lintasan, masuk ke sela-sela agregat. Itu yang menyebabkan banyaknya debu. Jadi mungkin nanti setelah pengerjaan oleh PP selesai, kita akan rutin melakukan track cleaning baik dengan sweeper atau footbox dengan karpet, dan tentunya ke depannya track ini memang tidak selalu ditutup, ya, akan kita usahakan untuk menjadi track umum di mana kita berharap bisa melangsungkan kegiatan
testing kendaraan, orang yang bawa kendaraan ingin nyoba kendaraannya di situ, tentunya juga dengan berbagai kejuaraan daerah ataupun kejuaraan nasional lainnya. Jadi itu yang cara paling gampang untuk membersihkan trek di luar kegiatan rutin kita menggunakan truck sweeper atau footboss untuk membersihkan permukaan lintasan. Silakan Pak Novel. Pak, jadi kalau untuk kaitan tadi, sebenarnya teknisnya sudah sangat dalam dari Pak Andi tadi, untuk pembersihan itu dengan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andi. Kalau kami lebih dari sisi kami akan berikan dengan kualitas yang terbaik di sirkuit tersebut, sehingga teori tadi yang seperti disampaikan Pak Andi, dibersihkan dari kendaraan itu sendiri dengan dipakai lebih sering, dan juga kita punya alat pembersih yang lain untuk juga dilakukan secara rutin, dan paling tidak kita lakukan juga pada waktu awal sebelum MotoGP atau pertandingan akan dijalankan di situ. Mungkin yang lebih banyak barangkali ada di Pak Andi dan Pak Berry mungkin nanti di situ. Ya, makasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Agung ya, Harian Kompas. Ini pertanyaan khusus kepada diajukan kepada Pak Novel. Mohon dijelaskan dari sisi teknis konstruksi mengapa aspal Mandalika yang diklaim menggunakan teknologi terbaik setara dengan Silverstone bisa terkelupas hingga kerikil lepas saat dipakai motor-motor MotoGP. Apa penyebab utamanya? Silahkan Pak. Terima kasih Pak Agung. Jadi sebagian tadi sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa dan Pak Andi tadi juga sudah sampaikan, dengan trek yang sepanjang itu tadi, dengan pengerjaan yang juga sudah kita lakukan cukup teliti, itu kita barangkali ada tempat-tempat tertentu yang barangkali sentuhannya ada yang kelewat. Sehingga seperti tadi disampaikan Pak Andi, mungkin ada bagian tertentu di putaran atau tikungan 1 atau 17 itu yang terkelupas, yang akhirnya ya tadi batunya sempat terlepas dari aspal tadi. Namun kembali lagi Pak Agung, ini lebih kepada kalau itu terjadinya majority mungkin itu kesalahan dari sisi konstruksi. Tapi ini terjadinya relatif sebenarnya sangat kecil, namun kami ingin melakukan perbaikan yang tidak tanggung gitu ya. Jadi jangan sampai nanti mungkin pada saat ini di area tersebut, nanti jangan sampai terjadi di area yang lainnya, sehingga kita melakukan perbaikan itu dengan berkoordinasi dengan konsultan yang memang cukup pengalaman, kita lebih perluas dan untuk safety yang lebih bagus, sehingga yang terjadi saat ini kemarin ini tidak terulang lagi, dan tentunya ini nama besar Indonesia di kancah dunia, dan kami memaksimalkan dan tentunya dengan teknologi yang terbaik, dan kami pun bekerja tidak sendiri, jadi dari konsultan semua pihak-pihak yang ahli di sana melihat semua. Tapi tadi saya sampaikan di depan, ada bagian yang barangkali dengan adanya tes pramusim ini mengingatkan kami untuk melakukan review kembali, dan itulah metode yang akhirnya kita pilih bersama konsultan. Mungkin itu Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Novel. Tambahannya saya mungkin Pak menanggapi itu. Ini kan panjangnya hampir 5 km Pak ya. Kemudian lebar lintasannya sendiri sekian meter. Kalau saya gampangnya ini ibarat bukan soal hanya kelewatan Pak ya, tapi ini ibarat rumah baru. Rumah baru pun hari pertama kita tempati, nanti dalam 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan nih akan keluar retak-retak kecil nih Pak yang halus-halus. Jadi menurut saya ini kan juga nggak bisa perfect lantas pasti hasilnya perfect. Ada tekanan tanah yang turun, pergeseran tanah, ya inilah yang membuat beberapa bagian jadi berubah. Jadi bukan soal kesalahan faktor teknis di lapangan, tapi alamnya sendiri pun tanahnya ini bergeser, tekanan tanah menurun, jadi ada yang membuat hal-hal ini terjadi. Menurut saya ini lumrah Pak Novel. Silakan Pak.
Iya Pak Andi, terima kasih Pak. Oke, baik teman-teman media, di sini ada banyak pertanyaan ya, apakah MotoGP akan mundur atau tidak gitu ya. Nah tadi barangkali sudah dipastikan oleh Bu Maya ya Bu, tadi bahwa MotoGP pasti akan tetap dilaksanakan, dan dalam siaran pers Dorna yang terakhir juga sudah dipastikan bahwa MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia itu pasti akan dilaksanakan tanggal 18 sampai 20 Maret 2022. Jadi barangkali pertanyaan itu tidak perlu dijawab lagi. Satu pertanyaan terakhir, karena kita akan tutup press briefing ini pada pukul 4 tepat. Nah ini saya bacakan pertanyaan dari Tanya dari sepedamotor.com, Moko. Bagaimana tanggapan ITDC barangkali di sini ya, MGPA, terhadap adanya yang nonton tes pramusim kemarin di luar lintasan yang ngaku tanah mereka belum dibayar. Silakan Pak Beri. Unmute dulu Pak, masih di mute. Terima kasih pertanyaan tadi ya. Saya coba jelaskan ya. Jadi pada intinya kami adalah BUMN. Nah, BUMN ini kami tentu saja diminta untuk memberikan yang terbaik untuk negara sebagai agen pembangunan. Jadi kalau dalam hal tanah, kami punya tim legal dan kami juga tidak akan menyerobot tanah masyarakat. Ya, jadi sudah membebaskan mungkin sampai 85 miliar plus 20-an ya, dan ada kerohiman juga pada waktu itu untuk yang berhak. Jadi kita bukan perusahaan pengembang yang istilahnya punya kebiasaan untuk menyalahgunakan tanah ya. Nah, kemudian kemarin ada berita yang muncul, nah ini yang saya agak sayangkan, mungkin ini spiritnya dengan disampaikan Bu Maya tadi, ada kasus yang sebenarnya sudah diputus secara hukum. Jadi kami itu hanya membangun di tanah yang sah atas milik kami, namanya HPL, hak pemilikan lahan, dan di situ diperkuat dengan surat, dan kemudian jika ada klaim, itu selalu kami berpihak kepada hukum ya. Jadi kami persilahkan kepada para claimer untuk menggugat kami, dan sudah sering dilakukan, dan kecuali yang memang berhak. Nah tadi saya sampaikan kalau dia berhak kita ganti untung ya, di dalam sirkuit, tidak di luar sirkuit kita lakukan. Nah kemarin yang kami agak sayangkan ada berita yang belum tabayun ke kami, disampaikan bahwa beliau belum diganti rugi. Nah lain kali mungkin boleh dipertanyakan sebelum diberitakan bagaimana status yang bersangkutan, karena menurut catatan kami, Bapak Sibawa ini sudah tahun 97 sudah menerima ganti rugi. Kemudian juga sudah diputuskan sampai keputusan terakhir bahwa sudah tidak ada kasus yang bisa dilaksanakan lagi. Jadi kalau ada klaim bahwa kami menyerobot, ya sebaiknya kami diberi kesempatan untuk menyampaikan fakta hukum, karena dalam gugatan pun kami tidak selalu menang. Ada beberapa yang kami masih dalam posisi yang harus kita banding ya. Jadi pada intinya sih ITDC tidak dalam posisi untuk menyerobot tanah penduduk, dan kami sebagai BUMN menghormati supremasi hukum dan selalu penyelesaian dalam koridor hukum. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sehingga tidak menimbulkan salah persepsi tentang status tanah sirkuit yang semuanya adalah HPL atas nama ITDC atau tanah milik negara. Demikian penjelasan, terima kasih. Terima kasih Pak Dirut. Baik teman-teman media, Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita cukupkan press briefing kita pada sore hari ini. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan akan kami catat. Jika memang masih ada yang ingin bertanya jawab dengan para narasumber, dapat disampaikan kepada kami ke Corporate Communications Department dari ITDC. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita dukung bersama-sama segala pembenahan yang dilakukan, penyempurnaan yang dilakukan untuk Pertamina Mandalika Sirkuit, sehingga ajang Pertamina Grand Prix Indonesia dapat terlaksana tanggal 18 sampai 20 Maret 2022. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maya, terima kasih Pak Novel, terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Indah, ya Pak Bari. Terima kasih Pak Beri. Terima kasih teman-teman media. Pak Novel, Mbak Esther, Pak Andi, terima kasih semuanya. Bu Indah, terima kasih. Masih napas ya.